Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dari kelas Manajemen 23C. NPM saya 234111027. Di sini saya ingin menjelaskan tentang negosiasi. Negosiasi menurut para ahli, mengutip dari buku How to Negotiate, Teknik Sukses Negosiasi oleh Adjustment, negosiasi merupakan sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mulainya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai sebuah kesepakatan bersama. Menurut Hartman, negosiasi adalah sebuah bentuk komunikasi di mana dua pihak dengan pandangan dan tujuan yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak terkait suatu masalah yang dikutip dari buku Teks Negosiasi oleh Dedi dan Melsi. Sedangkan menurut Casey, negosiasi adalah sebuah proses di mana minimal dua pihak dengan perspektif, kebutuhan, dan motivasi yang berbeda berusaha untuk mencapai kesepakatan dalam hal yang bermanfaat bagi keduanya. Tujuan negosiasi. Dalam proses negosiasi, pihak-pihak yang terlibat perlu sepakat untuk bersama-sama mencari solusi guna mengatasi permasalahan yang timbul. Pertama, meraih kesepakatan dengan pandangan dan pengertian yang sama. Kedua, menemukan solusi atau jalan keluar bersama terhadap masalah yang dihadapi. Ketiga, mencapai hasil yang saling menguntungkan tanpa adanya pihak yang dirugikan. Solusi berdasarkan kemenangan bersama. Manfaat negosiasi. Setidaknya terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari skill negosiasi yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, negosiasi memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai berbagai tujuan dan menjalani kehidupan dengan lebih efektif. Dalam proses negosiasi, seseorang akan memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai apa yang kita inginkan dan bagaimana melakukannya. Ini membuat untuk mencapai tujuan dengan lebih teraraih. Kedua, negosiasi memberikan kendali yang lebih besar atas pekerjaan atau aspek kehidupan lainnya dengan mampu mengambil inisiatif dan mencapai kesepakatan yang optimal. Tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain aktif yang memang kendali atas langkah-langkah yang diambil jika seseorang tersebut memiliki skill negosiasi yang baik. Ketiga, kemampuan bernegosiasi juga berkomunikasi pada perbaikan hubungan antara individu. Inti dari negosiasi adalah memenuhi kebutuhan semua pihak, termasuk rekan-rekan kerja seperti kebutuhan pribadi, sehingga ini membentuk dasar hubungan yang lebih baik, didasarkan pada saling pengertian dan pengakuan terhadap kepentingan bersama. Keempat, negosiasi juga menjadi alat yang efektif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik dengan membantu pihak-pihak yang terlibat melihat perspektif satu sama lain dan mencapai hasil yang saling menguntungkan hingga dapat mencegah konflik yang merugikan dan mencapai tujuan bersama dengan cara yang lebih harmonis. Kelima, manfaat lainnya adalah hadiah dalam bentuk pencapaian hasil yang diinginkan. 6. Kemampuan bernegosiasi jika membangun kepercayaan dari atasan atau rekan kerja. Kemampuan untuk mempertahankan keyakinan dan pandangan pribadi, penunjukan kompetensi dan kepemimpinan yang dihargai. Yang ketujuh, negosiasi yang efektif juga memungkinkan seseorang memperoleh
pelayanan yang lebih baik dari pemasok atau konsumen eksternal. Kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi dapat menghasilkan kontrak yang lebih menguntungkan dan tingkat pelayanan yang disepakati dengan lebih baik. Sekian penjelasan saya tentang negosiasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.